Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ristin Wulandari Channel, dan pada kesempatan kali ini Ristin Wulandari Channel akan mengulas tentang Shutterstock.com. Nah, Shutterstock.com ini adalah sebuah situs di mana kita bisa menjual karya-karya kita gitu. Sebagai contoh di sini ada vektor, terus shape gitu, dan ini bisa dijual di sini. Nah, pada kali ini Ristin Wulandari akan memberikan sebuah tutorial cara membuat konten yang bisa dijual di Shutterstock.com. Nah, tentunya ini sangat mudah sekali ya. Bahkan Shutterstock.com itu udah ada aplikasi untuk Android-nya ya. Di Play Store itu ada namanya Shutterstock Contributor. Nah, itu bisa di-download saja di situ. Oke, dan ini saya lihat-lihat semua gambar di sini berhak cipta, dan jika kita mendownloadnya maka kita harus membayarnya kayak gitu ya teman-teman. Nah, cuman pada kesempatan kali ini bagaimana sih cara membuat gambar yang bisa menghasilkan uang gitu, yang bisa kita jual di Shutterstock.com. Oke, pertama-tama kita buka Adobe Photoshop-nya dulu. Kalau Adobe Photoshop sudah terbuka, kemudian kita langsung membuat file baru dengan cara klik File, kemudian New, atau bisa tekan Ctrl N. Nah, kalau di Shutterstock itu yang paling populer adalah shape ya gitu ya, atau vektor, atau apa yang bisa digunakan secara komersil. Di sini saya akan menggunakan ukuran yang bisa atau yang disetujui oleh Shutterstock.com ya. Sebagai contoh, saya akan membuat ukuran width-nya itu 3000 pixel, height-nya juga 3000 pixel. Kemudian untuk resolusinya di sini saya kasih 300 pixel per inch ini harusnya ya. Nah, 300 pixel per inch. Sorry. Iya. Dan untuk background kontennya saya pilih white, color mode-nya RGB 8 bit. Kalau sudah, klik OK. Kalau udah terbuka kanvas seperti ini ya teman-teman, kemudian saya akan membuat shape atau sebuah apa namanya ya, aset untuk para kreator yang atau PT itu untuk atau memasarkan produk-produknya gitu ya. Oke. Kalau sudah seperti ini bikin background, kemudian saya akan membuat new layer lagi dengan cara Shift Ctrl N ya, atau buat new layer. Dan di sini saya kasih nama shape gitu ya. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, saya akan mencoba membuat desain baru. Oke, saya akan menggunakan rectangular marquee tool. Kemudian saya akan membuat kotak di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, saya akan memberi sebuah warna. Nah, tentunya adalah warna-warna cerah atau warna-warna yang eye-catching ya, yang menarik banyak minat orang untuk mendownload gitu. Kalau gambar kita di-download, otomatis kita juga akan mendapatkan income dari Shutterstock. Sebagai contoh, saya akan menggunakan warna ini aja ya, yang kalem-kalem gitu ya. Nah, kalau udah seperti ini, tekan Ctrl D, itu tujuannya untuk menghilangkan seleksi aktif. Nah, kalau udah, kita akan memberi aksen-aksen di sini ya, atau memberi modifikasi pada layer ini. Dengan cara kita bikin new layer lagi dengan tekan Shift Ctrl N pada keyboard. Layer ini saya kasih nama aksen gitu aja ya. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, saya akan membuat sebuah kotak lagi. Saya akan membuat sebuah kotak lagi.
Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian akan saya kasih warna yang berbeda. Saya akan menggunakan warna ini aja ya. Oke, tekan Ctrl D untuk menghilangkan seleksi aktif. Nah, setelah itu saya akan menghapus atau memilih beberapa bagian saja atau beberapa bagian yang saya perlukan ya. Oke. Saya akan seleksi di sini bagian-bagiannya. Oh, terlebih dahulu fillnya ini saya kurangi dulu supaya saya bisa melihat layer shape yang berwarna ungu ya. Oke, lalu kita lanjutkan lagi. Saya akan hapus bagian tengahnya dulu. Oke, tekan backspace untuk menghapus. Dan saya juga akan menghapus bagian yang ini, pinggir. Tekan backspace juga. Nah, setelah itu saya juga akan menghapus bagian-bagian pojok ini ya teman-teman. Nah, ini kan saya hapus juga. Lalu saya akan memberikan feel-nya kembali ke 100% dan hasilnya seperti ini. Oke. Lalu saya akan menambahkan tambahan objek lagi di sini ya. Saya akan membuat new layer lagi, aktifkan pada atau klik pada layer shape, kemudian tekan Shift Ctrl N untuk membuat new layer lagi. Dan saya di sini akan membuat layer bayangan ya. Klik OK. Nah, setelah itu saya akan menggunakan tool yang namanya Polygon Lasso Tool. Ini saya perbesar dulu dengan menekan Ctrl plus pada keyboard. Nah, saya akan membuat garis-garis di sini. Asal aja kayak gini ya. Oke. Saya akan membuat banyak garis di sini. Di sini juga. Terus di pojok yang berikutnya ya. Nah, di sini juga. Jadi untuk mendapatkan tambahan penghasilan dari internet itu tergolong sangat mudah ya. Bisa membuat gambar seperti ini, mainkan komputernya, mainkan Photoshopnya, iseng-iseng bikin desain gitu, lalu diupload di shutterstock.com. Dan kalau hasilnya bagus, banyak orang yang suka kayak gitu, otomatis akan menambah pundi-pundi penghasilan. Oke, kalau udah terseleksi seperti ini, saya akan menggunakan tool namanya Paint Bucket Tool dan warnanya masih sama warna pink ini aja ya. Nah, akan saya sapukan pada area yang diseleksi. Kemudian tekan Ctrl D untuk menghilangkan seleksi. Nah, setelah itu klik pada menu shape, kemudian tarik ke atas atau di atas layar bayangan. Nah, kemudian aktifkan pada layar bayangan. Nah, setelah di sini aktif, kemudian tekan Ctrl L pada keyboard atau level. Dan ini tujuannya untuk memberikan aksen lebih gelap ya. Nah, seperti ini. Lalu klik OK. Nah, contohnya
Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Oke, lalu klik pada layer shape, kemudian bikin layer lagi, shift, tekan shift, control N untuk buat new layer. Di sini saya akan membuat tekstur supaya mempercantik tampilan ya, tekstur di sini. Saya akan menggunakan lasso tool juga. Saya akan sembarang aja. Oke, kalau udah terseleksi, saya akan memberikan warna dengan cara menggunakan Paint Bucket Tool. Kemudian di sini saya akan pilih warna yang agak mirip-mirip ungu juga, cuman ini ungu lebih gelap lagi ya. Oke, tekan Ctrl D. Nah, setelah itu karena ini masih terlihat kasar, saya akan menghapus tepiknya dengan cara pilih Eraser Tool, kemudian hardness-nya ini di 0%, dan untuk size-nya itu kondisional, saya akan memperbesar size-nya. Nah, saya akan menghapus pada bagian pinggirnya biar kelihatan nggak tajam banget gitu ya. Oke, kalau udah seperti ini, yang saya perlukan adalah memberikan efek blur, bisa dengan cara manual. Pilih blur tool ini, dan presetnya, size-nya kita gedein aja. Dan untuk hardness-nya itu di 100%. Nah, kita gosok-gosokkan di sini aja. Oke, setelah blurnya selesai, seperti ini, tunggu ini agak lama ya loadingnya. Oke, kalau udah selesai, saya akan memberi fill ini dari 100%, saya akan kurangi menjadi sekitar 67%. Oke. Oke, kalau udah seperti ini teman-teman, saya akan membuat listnya di sini. Nah, ini kan rencana saya akan membuat papan iklan gitu ya. Ini mungkin akan ditulis apa gitu oleh para uh, publisher iklan gitu ya. Dan di sini saya akan memberikan sub menunya kayak angka 1, 2, 3, 4 kayak gitu di sini di sebelah kanannya. Oke. Aktifkan di layar background, kemudian bikin new layer lagi dengan cara tekan Shift, Ctrl, N. Nah, di sini saya akan kasih nama nomor gitu ya. Oke, kembali lagi saya akan membuat sebuah shape lagi dengan menggunakan, kali ini saya akan menggunakan elliptical marquee tool. Seperti apa? Oke, kayak gini teman-teman. Nah, kalau sudah, langsung saya kasih warna dengan menggunakan Paint Bucket Tool. Warnanya akan saya bikin beda. Nah, saya akan menggunakan warna kuning. Nah, setelah itu, tekan Ctrl D pada keyboard. Lalu saya akan menduplikat nomor ini, papan nomor ini, dengan cara tekan Ctrl J pada keyboard, dan ini langsung kita tarik ke bawah aja. Kayak gini. Duplikat lagi. Sampai 4 gitu ya. Sorry. Ctrl C. Oke, kalau sudah seperti ini, akan saya satukan dulu layar nomor 3 copy sampai ke layar nomor. Tekan Shift pada keyboard, kemudian klik pada layar nomor. Kemudian klik kanan, lalu pilih Merge Layer. Nah, ini udah menjadi satu layer, teman-teman. Oke, kalau udah seperti ini, teman-teman, saya juga perlu bikin papan font lagi ya, papan tulisan ya. Saya aktifkan pada layar background, kemudian saya akan membuat layar baru dengan cara tekan Shift, Ctrl, N. Saya akan kasih di sini nama papan gitu. Oke, caranya sama dan kali ini saya akan menggunakan rectangular marquee tool. Nah, kayak gini, dan kembali lagi saya pilih Paint Bucket Tool.
Dan saya akan menggunakan warna yang berbeda. Oke, lalu tekan Ctrl D untuk menghilangkan seleksi aktif. Nah, setelah seperti ini, tinggal di copy lagi atau diduplikat dengan cara tekan Ctrl J pada keyboard, lalu kita geser. Ulangi langkah-langkah ini sampai ke nomor 4 ya. Oke, kalau udah seperti ini, sama seperti langkah yang tadi, klik pada papan copy 3, kemudian tekan Shift pada keyboard, lalu klik pada layer papan. Nah, kalau udah seperti ini, klik kanan, kemudian Merge Layer. Ini sudah menjadi satu layer. Oke, dan saya akan memberikan efek shadow pada lingkaran kuning ini ya. Caranya, pilih atau aktifkan layer nomor 3 copy ini ya. Ini saya ganti dulu namanya lingkaran gitu. Klik kanan pada layar lingkaran, kemudian pilih pada menu blending option. Di situ kita pilih saja drop shadow. Nah, di sini blend mode-nya di multiply 75%, untuk warnanya ini hitam ya, atau kodenya itu 000 sampai 6 kali. Kemudian klik OK, dan untuk distance-nya ini disesuaikan saja. Untuk spread-nya akan saya tambah menjadi 13%. Nah, kalau sudah seperti ini dan quality-nya ini biarkan standar seperti ini aja. Lalu tekan atau klik OK. Nah, setelah itu saya akan memberikan nomor pada masing-masing lingkaran ya. Nomor 1, 2, 3, dan 4. Kayak gitu, teman-teman. Caranya, aktifkan atau di layar lingkaran, kemudian tekan Shift, Ctrl N. Kita akan buat new layer lagi, dan di sini akan saya tulis biar nggak lupa gitu nomor gitu. Angka gitu ya. Sama aja sih, angka atau nomor. Nah, tinggal kita tulis aja di sini. Saya menggunakan horizontal type tool dengan font NomaScript atau font sesuai dengan kesukaan teman-teman ya. Warna putih. Saya akan kasih ketik angka 1. Lalu OK. Karena kecil banget. Oke, kalau dirasa fontnya kurang menarik, saya akan menggantikan font lagi. Saya akan cari font yang oh ini apa ini namanya? Poppins ini. Oke, ini kayaknya bagus nih font ini. Oh, tapi ini mirip angka 7 ya. Ganti aja deh. Karena banyak banget font di sini sampai bingung untuk memilih. Saya coba pilih ke ini apa namanya? Berlin Sun FBDemi. Oke. Nah, ini bagus nih. Oke, setelah itu kita akan memberikan efek juga pada nomor ini dengan cara aktifkan pada layar angka, klik kanan pada layar angka, kemudian pilih blending option. Nah, setelah itu tinggal pilih drop shadow. Nah, supaya nomornya ini kontras ya, karena warna putih dengan warna kuning ya gitu. Multiply-nya saya kasih ke normal aja dan opacity-nya 100%. Nah, kayak gini, distance-nya 16 pixel, dan untuk spread-nya saya tambah menjadi 3%. Kalau udah seperti ini, teman-teman, tinggal klik OK. Atau mungkin ingin mendesain dengan yang berbeda, dengan apa maksudnya? Dengan tidak menggunakan drop shadow, boleh-boleh aja. Ini kita hilangkan dulu drop shadow-nya. Kita menggunakan bevel and emboss. Nah, seperti ini juga bisa. Untuk stylenya saya pilih inner bevel, tekniknya saya pilih chisel hard kayak gini, size-nya, depth-nya saya gedein. Nah, kan juga bisa. Kemudian juga kita tambah dengan drop shadow juga bisa seperti ini. Sangat tergantung dari teman-teman ya. Oke, kalau sudah, klik
Oke, seperti ini. Kemudian saya akan menduplikat angka ini. Saya akan membuat angka dari 1 sampai ke 4. Nah, ini udah selesai angka 1. Aktifkan pada layar angka, kemudian tekan Ctrl J pada keyboard, dan double klik pada layar angka sampai fontnya atau tulisannya ini terblok seperti ini. Kemudian ketikkan saja angka 2 di keyboard. 2, gitu ya. Klik checklist dan kita geser ke bawah. Kita resize dulu. Oke, lakukan langkah ini sampai ke angka 4 ya. Aktifkan di layar angka copy, kemudian tekan Ctrl J pada keyboard, double klik pada layar angka copy 2, kemudian kalau udah terblok seperti ini, tinggal tekan angka 3, ketikkan saja angka 3. Oke, klik checklist, kemudian geser ke bawah. Ini sangat simpel sekali. Lakukan sekali lagi, tekan Ctrl J pada keyboard, ini untuk membuat angka nomor 4, double klik pada layar angka copy 3. Kalau udah terblok seperti ini, ketikkan saja atau tuliskan saja 4 ya gitu. Klik checklist dan ini kita geser ke bawah. Oke, kalau udah seperti ini teman-teman, aktifkan di layar angka 3 copy, kemudian ini tarik ke bawah dan klik shift pada keyboard, kemudian pilih layar lingkaran. Nah, kalau udah seperti ini, klik kanan, kemudian merge layer. Nah, ini udah menjadi satu layer teman-teman. Nah, tinggal kita simpan saja gambar atau shape-nya seperti ini. Dengan cara file, kemudian save as, dan kalau untuk dijual di shutterstock.com itu dengan resolusi yang bagus ya. Dan sini juga harus dikasih nama. Sebagai contoh, simple shape gitu aja ya. Simple shape gitu. Dan untuk formatnya saya menggunakan JPG ya. Kemudian save. Dan kalau ada dialog box seperti ini, saya akan pilih atau quality-nya ke maksimal, ke angka 12 ini. Ke maksimum. Lalu klik OK. Nah, sampai di sini sebetulnya gambar sudah bisa kita upload di shutterstock.com. Dan kalau ada orang yang suka dengan gambar kita dan kemudian mereka mengunduhnya dari shutterstock.com, maka secara otomatis kita akan mendapatkan dolar ya dari shutterstock.com. Kayak gitu. Oke, dan apa sih yang paling laku di shutterstock.com selama ini? Ya, shape seperti ini yang paling laku di shutterstock.com. Oke, tutorialnya sampai di sini dulu. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang kebetulan lagi cari cara mendapatkan tambahan income ya dari internet, dan salah satunya adalah dengan cara menjual hasil karya kita di shutterstock.com. Nah, semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan apabila ada yang perlu ditanyakan tentang shutterstock.com, bagaimana cara kita mendapatkan dolar dari shutterstock.com, bisa komentar di postingan ini ya, dan akan admin bantu bagaimana caranya untuk mendapatkan penghasilan dari shutterstock.com. Oke, sekian tutorial dari Ristin Wulandari, dan semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman yang tidak sengaja menemukan video seperti ini dan kebetulan suka. Silahkan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.